Salam olahraga. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Mengenai dari laga malam hari ini saya akan membahas sekitar ada 10 atau 11 laga ya. Di laga pertama itu laga Bologna menghadapi Cagliari dari Serie A Italia. Mengenai dari laga kemarin malam itu banyak kejutan. Mudah-mudahan untuk laga malam hari ini lebih baik. Terlihat di laga ini Bologna diprediksi menggunakan formasi 4-2-3-1, sedangkan Cagliari diprediksi menggunakan formasi 4-4-5-1 ya, di mana kedua tim ini sama-sama memiliki dua pemain mereka yang akan absen. Dari klasemen sementara dalam lanjutan Serie A, Bologna berada di peringkat 7, sedangkan Cagliari berada di peringkat 15 sementara. Untuk laga ini kemungkinan besar karena memang Bologna bermain di kandang sendiri tidak menutup kemungkinan laga ini akan mampu dimenangkan oleh tuan rumah Bologna. Oke, next selanjutnya di laga yang kedua saya membahas pertandingan tuan rumah Genoa menghadapi Empoli. Di laga ini terlihat tuan rumah Genoa diprediksi menggunakan formasi 4-2-3-1 seperti ini untuk formasi tuan rumah Genoa. Sedangkan untuk tim tamu Empoli diprediksi menggunakan formasi 3-1-4-2 seperti ini untuk formasi tim tamu Empoli. Tuan rumah Genoa ya, di laga ini ada beberapa pemain yang akan absen termasuk Balotelli ya. Sedangkan Empoli di laga ini yaitu sekitar ada 6 pemain, 6 atau 7 ya, 8 pemain. Dari klasemen sementara dalam lanjutan Serie A Italia, di mana tuan rumah Genoa berada peringkat 12, Empoli peringkat 18. Untuk kemungkinan nampaknya Genoa tidaklah begitu mudah untuk meraih kemenangan di kandang saat menghadapi Empoli di laga malam hari ini. Oke, next selanjutnya saya membahas pertandingan tuan rumah AS Roma menghadapi Como. Di laga ini Roma diprediksi menggunakan formasi 3-4-3, sedangkan untuk tim tamu Como diprediksi menggunakan formasi 4-3-3 ya. Terlihat Roma tidak ada pemain mereka yang mengalami cedera, sedangkan untuk tim tamu Como di laga ini yaitu ada 4 pemain dari klasemen sementara dalam lanjutan Serie A Italia, di mana Roma berada di peringkat 9, sedangkan Como berada di peringkat 13 sementara. Jadi untuk laga ini laga bisa selisih 1 gol ataupun bisa imbang ya. Oke, baik, berikutnya kita membahas pertandingan tuan rumah Leganes menghadapi Getafe dari La Liga Spanyol. Terlihat di laga ini Leganes diprediksi menggunakan formasi 5-3-2 seperti ini untuk formasi Leganes, sedangkan untuk tim tamu Getafe diprediksi menggunakan formasi 4-5-1 ya. Tuan rumah Leganes di laga ini yaitu ada 4 pemain yang akan absen, sedangkan untuk tim tamu itu ada 2 pemain dari peringkat sementara, di mana Leganes itu berada di peringkat 17, sedangkan Getafe berada di peringkat 14 sementara. Oke, untuk laga ini kemungkinan besar laga Leganes menghadapi Getafe bisa berakhir di skor imbang karena memang terlihat dari klasemen sementara ini cukup berdekatan ya. Oke, next berikutnya kita pergi ke laga Barcelona menghadapi Real Sociedad. Di laga ini Barcelona masih dengan formasi 4-2-3-1 mereka. Oke, seperti ini Lewandowski, ada Gavi di gelandang tengah ya, gelandang serang ya, Pedri dan Casado, Yamal dan Rafinha menjadi pemain sayap. Sedangkan untuk tim tamu Sociedad menggunakan formasi 4-1-4-1 seperti ini. Untuk tuan rumah Barcelona ini ada 3 pemain mereka yang akan absen, sedangkan untuk tim tamu Real Sociedad di laga ini yaitu ada 6 pemain mereka dari klasemen sementara. Barcelona sementara waktu berada peringkat 2, puncak klasemen itu ada Atletico Madrid, sedangkan untuk Sociedad berada di peringkat 9 sementara. Untuk laga ini kemungkinan laga bisa selisih 1 gol untuk kemenangan tuan rumah Barcelona saat menghadapi Real Sociedad. Oke, masih di La Liga Spanyol. Di laga ini saya membahas pertandingan tuan rumah Osasuna menghadapi Valencia. Terlihat di laga ini Osasuna diprediksi menggunakan formasi 4-2-3-1, sedangkan Valencia di laga ini terlihat menggunakan formasi 4-4-2 ya. Untuk tuan rumah Osasuna di laga ini tidak ada pemain mereka mengalami cedera, sedangkan Valencia ada 1 pemain mereka yang akan absen ya. Dari klasemen sementara dari lanjutan La Liga Spanyol, di mana tuan rumah Osasuna berada di peringkat 13 dengan meraih 32 poin, sedangkan Valencia berada di peringkat 18 dengan meraih 23 poin, hanya selisih 1 poin dengan Leganes yang berada di peringkat 17 sementara. Jadi untuk laga ini kemungkinan besar Valencia akan mampu menahan tuan rumah Osasuna di kandang. Oke, next selanjutnya kita membahas pertandingan tuan rumah Union Berlin menghadapi Holstein Kiel. Terlihat di laga ini untuk Union Berlin di laga ini diprediksi menggunakan formasi 4-2-3-1 seperti ini untuk Union Berlin, sedangkan untuk Holstein Kiel diprediksi menggunakan formasi 3-5-2 ya. Untuk tuan rumah Union Berlin di laga ini ada 3 pemain mereka yang akan absen, sedangkan untuk tim tamu itu 6, 7, 8 ya, ada 8 pemain dari klasemen sementara, di mana tuan rumah Union Berlin berada di peringkat 14, sedangkan Holstein Kiel berada di peringkat 18 sementara. Jadi untuk laga ini kemungkinan besar
Union Berlin nampaknya akan mampu meraih kemenangan menghadapi tim juru kunci Kiel ya. Masih di Bundesliga Jerman, di laga ini saya membahas pertandingan Augsburg menghadapi Freiburg. Di laga ini terlihat Augsburg diprediksi menggunakan formasi 3-4-3, sedangkan untuk kubu tim tamu Freiburg diprediksi menggunakan formasi 4-2-3-1. Seperti ini untuk formasi tim tamu Freiburg. Terlihat di laga ini untuk tuan rumah Augsburg yaitu sekitar ada 6 pemain mereka tidak akan bermain, sedangkan untuk kubu tim tamu ada 3 pemain. Dari klasemen sementara di mana tuan rumah Augsburg berada di peringkat 11, sedangkan Freiburg berada di peringkat 5 sementara. Untuk laga ini kemungkinan besar laga Augsburg menghadapi Freiburg kemungkinan bisa berakhir di skor imbang. Kemudian saya pergi di laga Angers menghadapi Toulouse dari Liga 1 Prancis. Di laga ini terlihat di mana tuan rumah Angers diprediksi menggunakan formasi 4-2-3-1 ya. Nampaknya memang rata-rata terlihat nampak sama ya. Oke. Sedangkan untuk kubu tim tamu Toulouse di laga ini diprediksi menggunakan formasi 3-5-2 untuk tuan rumah Angers. Di laga ini sekitar ada 4 pemain mereka masih diragukan untuk bisa bermain, sedangkan untuk kubu tim tamu yaitu ada 5 pemain. Dari klasemen sementara PSG masih berada di puncak klasemen, sedangkan Angers berada di peringkat 12, tim tamu Toulouse berada di peringkat 10 sementara ya. Jadi untuk laga ini kemungkinan besar Angers nampaknya mampu ya di laga malam hari ini menghadapi tim tamu Toulouse. Oke, next selanjutnya kita pergi ke laga Marseille menghadapi Nantes ya. Di laga ini tuan rumah Marseille diprediksi menggunakan formasi 3-4-2-1, sedangkan Nantes di laga ini nampaknya mereka akan menggunakan formasi 4-3-3 ya. Untuk formasi seperti ini untuk kedua tim. Ini untuk tuan rumah Marseille sekitar ada 5 pemain mereka akan absen, sedangkan Nantes di laga ini ada 3 pemain. Dari klasemen sementara Marseille berada di peringkat 2 dengan meraih 46 poin yang sama dengan peringkat 3 yaitu Nexia, sedangkan untuk tim tamu Nantes berada di peringkat 14 sementara. Untuk laga Marseille menghadapi Nantes kemungkinan besar laga ini hanya selisih 1 gol, bahkan bisa imbang. Kemudian memasuki di laga yang terakhir, saya membahas pertandingan tuan rumah Heracles menghadapi PSV di laga ini dari Liga Belanda ya, Eredivisie Belanda. Heracles diprediksi menggunakan formasi 4-2-3-1, sedangkan PSV diprediksi menggunakan formasi 4-2-3-1, formasi yang sama ya. Untuk tuan rumah Heracles ya, di laga ini terlihat cukup banyak pemain mereka mengalami cedera, yaitu sekitar ada 5 pemain, sedangkan untuk kubu tim tamu PSV itu ada 4 pemain ya. Oke, seperti ini. Dari klasemen sementara dari Eredivisie Belanda, Ajax berada di puncak klasemen, sedangkan Heracles berada di peringkat 15, sedangkan PSV berada di peringkat 13 sementara. Untuk laga ini nampaknya PSV akan mampu menahan tuan rumah Heracles di kandang. Oke, baik, itu dia mengenai dari laga malam hari ini. Terima kasih, salam olahraga.